Lagi-lagi Revalina mengerujutkan bibirnya ke depan. Saya tuh bukan manja, tapi saya takut nyasar. Kaeden menghentikan aksi larinya. Cowok itu menatap Revalina dengan ekspresi super datar andalannya. Ya udah, saya... Perkataan Kaeden terhenti saat melihat Revalina yang ambruk begitu saja di atas rerumputan taman. Heh kecebong, ngapain kamu tidur di situ? Pingsan. Revalina tak menjawab. Tubuhnya terbaring lemas di bawah sinar matahari yang begitu terik ini. Nyusahin banget sih loh. Kaeden menggerutu kesal lalu mengguncang tubuh Revalina kuat berusaha membangunkannya. Woi, bangun. Gak usah modus lo jadi cewek, bilang aja lo mau gue gendong. Kaeden menepuk pipi Revalina sekali berharap anak itu segera bangun. Tetapi mata Revalina masih tertutup rapat. Ia juga tidak memberi respon tanda-tanda akan bangun. Kaeden menatap Revalina sinis kemudian menarik nafasnya dalam-dalam. Nyusahin banget dah. Akhirnya dengan rasa terpaksa yang sungguh mendalam, Kaeden mengangkat tubuh Revalina perlahan, menggendongnya sambil mengomel di dalam hati. Dia membawa Revalina menuju lobi rumah sakit yang sekarang penuh dengan berbagai macam jenis pasien, pengunjung, perawat, sampai para dokter yang sedang menggosip. Semuanya melongo menatap Kaeden dan Revalina yang sudah seperti Romeo and Juliet. Tak sedikit dari mereka yang bahkan menggerutu di dalam hati lantaran cemburu melihat sang Casanova rumah sakit menggendong cewek lain. Jadi dokter Revalina beneran tunangannya dokter Kaeden? Pertanyaan itulah yang pertama kali merasuki gendang telinga Kaeden ketika ia menginjakkan kakinya di lobi rumah sakit. Tetapi dia sedang malas untuk marah dan mengomel seperti biasanya, dan akhirnya ia memilih tak memedulikan gosip-gosip yang sudah pasti akan menyebar di seluruh sudut rumah sakit perihal kejadian ini. Kaeden menunduk sedikit, lalu memerhatikan wajah manis Revalina yang berada di dalam gendongannya. Ngeselin. Bruk. Kaeden menghembaskan tubuh Revalina dengan kasarnya di atas ranjang ruang jaga yang memang tidak seempuk kasur hotel. Bahkan bisa dibilang keras. Aduh. Revalina berteriak nyaring sambil memegangi bokongnya yang terasa begitu nyeri karena ulah si psikopat rumah sakit yang satu ini. Nah, akhirnya bangun juga. Kaeden tersenyum jahat menatap Revalina yang masih kesakitan di atas kasur. Dokter kok kasar banget sih? Protes Revalina tak terima. Kalau gak gitu, kamu gak bakalan bangun. Harusnya kamu berterima kasih sama saya. Dokter tuh. Udah jangan banyak ngomong, saya sibuk. Kaeden melangkahkan kakinya berniat pergi meninggalkan Revalina. Dokter Kaeden memutar tubuhnya. Apalagi? Ribet banget jadi cewek, tanyanya sinis. Revalina menatap Kaeden sambil cengar-cengir tak jelas. Temenin saya dong, masa ditinggal gitu aja? Minimal ambilin saya minum kek. Kamu masih hidup belum meninggal. Masa ngambil minum sendiri aja gak bisa? Jangan manja. Dok, jangan galak-galak bisa gak sih? Nanti kalau marah mulu dokter jadi cepet tua. Saya tidak peduli, jawab Kaeden singkat, kemudian melesat pergi begitu saja menyisakan Revalina sendirian di dalam ruang jaga. Revalina! Teriak Rafli heboh sambil berlari masuk ke dalam ruang jaga. Diikuti Kaeden yang berjalan santai di belakangnya. Revalina yang awalnya terbaring di atas kasur kini mengubah posisi menjadi duduk. Hai Rafli, lo gak apa-apa kan? Lo pingsan kan? Kenapa? Dijahatin Kaeden? Atau ditabok? Atau jangan-jangan lo habis dibedah sama Kaeden? Jangan asal nuduh lo, omel Kaeden dengan galaknya. Revalina tertawa geli sambil memegangi perutnya. Enggak kok, dokter Kaeden gak sepsikopat itu juga. Terus kenapa? Rafli bertanya panik. Aku cuma kecapean, Fli. Soalnya mataharinya panas banget. Tadi diajakin lari-larian soalnya sama dokter Kaeden. Di mana-mana yang namanya matahari emang panas sekali, gumam Kaeden. Kaeden, tegur Rafli.
Revalina melotot kesal menatap Kaeden, seolah ingin menerkam mangsanya. Kaeden yang sadar dengan tatapan Revalina itu, kini balik menatapnya. Bahkan tatapan Kaeden jauh lebih menyeramkan dari tatapan Revalina. Apaan kamu ngeliatin saya kayak gitu? Serem, mirip Mbak Kunti. Dokter Kaeden. Revalina berteriak nyaring sambil melemparkan bantal yang ada di ruang jaga hingga mengenai wajah tampan Kaeden. Udah nah, sabar. Istirahat dulu, nanti badan lo makin lemas kalau ngeladenin Kaeden mulu. Ujar Rafli berusaha melerai pertengkaran kedua manusia ini. Alah, seperhatian banget. Ceplos Kaeden penuh dengan kecaman. Cuma pingsan doang sampai gak ikut 2 operasi. Iyalah, ini anak, dia bisa kagak? Dasar gak punya hati, gak bisa lihat sahabatnya senang sedikit, balas Rafli. Badan saya tuh lemes, Dokter Kaeden. Revalina manyon. Kalau saya sehat, saya pasti ikut operasi kok, tapi kan saya gak peduli. Balas Kaeden membuat Revalina makin kesal sampai ingin berteriak lagi. Kok ada sih cowok sepsikopat dokter? Gak bisa ngertiin perasaan cewek banget. Cibir Revalina mendadak mengukir sebuah lengkungan ke bawah. Matanya berkaca-kaca hendak menangis. Gitu doang nangis, cengeng banget sih, cibir Kaeden. Kaeden, udah dong, lo sih. Jadi nangis kan anak orang. Omar Rafli sambil mengelus pundak Revalina ingin menenangkan. Kaeden tidak menyaut lagi. Ia melipat kedua tangannya di depan dada sembari bersandar pada dinding. Kaeden membuang muka tak mau menatap Rafli dan Revalina lagi. Gitu aja nangis. Dasar cengeng. Tepat pukul 9 malam. Suasana rumah sakit sudah terlihat cukup sepi karena para pasien telah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Para petugas rumah sakit juga bersiap untuk bergegas pulang dan digantikan oleh petugas shift malam. Dan kini cewek cantik dengan rambut coklat gelap terurai itu berdiri di depan gedung rumah sakit menunggu jemputan. Revalina, Pak Baim, jemput ya. Aku udah pulang nih. Beberapa detik Revalina menunggu, akhirnya Pak Baim, supir pribadinya membalas. Dengan segera Revalina membaca pesan yang muncul di depan layar ponselnya. Pak Baim, maaf mendadak Neng. Saya harus pulang kampung, sapi saya di kampung hilang. Jadi saya mau ngurus masalah itu dulu. Ekspresi Revalina berubah menjadi cemberut setelah membaca pesan dari Pak Baim. Dia menghela nafas panjang, lumayan kesal karena kabar mendadak itu. Beginilah Pak Baim, suka memberi penjelasan konyol yang dijadikan sebagai alasan untuk tidak bekerja. Jika Pak Baim bukan supir kepercayaan ayahnya sejak 10 tahun lalu, mungkin Revalina sudah memecatnya tanpa harus pikir-pikir lagi. Sebal, Revalina menyimpan ponselnya di dalam tas. Sekarang dia harus mencari taksi untuk pulang. Dan Revalina tidak begitu yakin masih ada taksi yang lewat jam segini. Revalina? Panggilan itu berasal dari Rafli yang sekarang berjalan mendekat berdampingan dengan Kaeden. Revalina mengukir senyuman manis lalu menyapa dengan hangat. Hai Fli, mau pulang nah? Tanya Rafli. Dasar manusia caper, basa-basi amat. Emang mau apa lagi? Kaeden ngomel. Asal ceplos mulut si bebek satu ini. Rafli menggerutu kesal. Revalina yang melihat itu hanya bisa tertawa kecil. Rafli yang ceria dan periang mempermudah segalanya. Revalina sampai sekarang masih tidak mengerti mengapa Rafli mau berteman dengan Kaeden, si manusia sadis dan menyeramkan. Mobil lo di parkiran kan? Sekalian aja sama gue ke parkiran, ajak Rafli. Revalina menggeleng. Aku gak bawa mobil. Oh, dijemput pacar. Bukan pacar, biasanya dijemput Pak Supir, tapi sekarang enggak. Pak Supir, aku harus pulang kampung, gak bisa jemput. Kaeden tersenyum miring. Rasain, udah gede, masih kayak anak sekolahan pakai dijemput-jemput segala. Ia bergumam kecil namun masih bisa terdengar oleh Revalina dan Rafli. Kaeden? Untuk kesekian kalinya Rafli menegur. Kontrol. Revalina menatap Kaeden sinis. Hampir melotot. Tapi ditahan karena tidak ingin Kaeden
mengejaknya mirip dengan Mbak Kunti lagi. Ya udah, kalau gitu Kaeden anterin Revalina pulang. Rafli berujar santai tanpa beban. Hah? Kenapa gue? Kalau bawa motor ninja loh, Den. Motor gue bannya hilang 1. Ntar kalau ada apa-apa di jalan gimana? Kasihan Revalinanya tahu. Iya bukan urusan gue. Mau dia pulang, mau dia ditelan bumi. Kenapa malah gue yang direpotin nih sama Kunti? Tolak Kaeden. Gak usah kok, aku bisa naik taksi. Tuh, dia bisa sendiri. Dah, gue pulang. Baru aja Kaeden berjalan 1 langkah, pundaknya sudah ditarik Rafli hingga tubuhnya tertahan. Tak bisa pergi kemanapun. Woi, lepasin. Gak bakalan gue lepasin kalau lo gak anterin Revalina pulang. Rafli mengancam. Gak mau, gue gak sudi. Kaeden menolak lagi. Gue hitung sampai 3, kalau lo masih nolak gue laporin ke bokap lo kalau lo sering pergi ke klub. Kalau bokap lo tahu kenakalan lo bisa-bisa ditendang dari rumah sakit ini, Kaeden. Ucapan Rafli membuat mata Revalina seketika melotot kaget. Emang sih dokter Kaeden galak, tapi aku gak pernah nyangka kalau dia suka pergi ke klub. Revalina membatin. Kaeden menutup mata seraya, menghela napasnya berat. Tunggu di sini, gue ambil motor. Dengan berat hati Kaeden menerima paksaan Rafli, sahabatnya sehidup semati itu. Rafli tersenyum lebar lalu menabok pundak Kaeden. Nah gitu dong bro. Dia beralih menatap Revalina lagi. Gue temenin lo di sini nah, nungguin Kaeden ngambil motor. Revalina tersenyum sanggung. Iya. Beberapa menit kemudian Kaeden datang bersama motor besar berwarna hitam miliknya. Motornya berhenti tepat di depan Revalina dan Rafli. Dengan wajah yang tertutup helm, Kaeden menatap Revalina sekilas sambil memberikan sebuah helm lain. Revalina tersenyum tipis kemudian naik ke boncengan Kaeden seraya memasang helm. Dadah Rafli. Revalina melambaikan kedua tangannya dengan senyuman gembira. Halo novelers. Bagaimana nih aktivitas kalian di hari Senin ini? Oh iya, hari Senin ini kan tanggal merah. Jadi banyak yang istirahat di rumah atau pergi berliburan nih. Wah, Mimin sangat menunggu nih kabar dari kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen.